Selamat siang semuanya. Terima kasih yang masih mengikuti rangkaian acara dari awal dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Eh, Kita akan mulai sesi kedua acara hari ini. Sesi kedua akan membicarakan tentang pemanfaatan teknologi dan praktek interdisipliner dalam penciptaan karya seni. Akan menghadirkan pembicara Bapak Nusalomo dan Ibu Windy Salomo yang akan dimoderatori oleh Bapak Rizky Ahmad Jailani. Untuk menyingkat waktu, mungkin langsung saja untuk Pak Kiki, waktu dan layar saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalian, teman-teman, para mahasiswa. Kita akan meneruskan diskusi kita. Tadi pagi sebelumnya kita sudah mendengarkan satu topik yang sangat menarik ya, tentang bagaimana kreativitas penciptaan itu, kreativitas penciptaan di bidang seni, desain, dan kriya ya, itu tidak hanya bisa diukur, tetapi juga dilindungi, sehingga pencapaian itu pencapaian artistik, gagasan, atau kreativitas seseorang itu sudah bisa menjadi aset intelektual kita, jadi menjadi properti intelektual kita. Nah, kita di sesi yang kedua ini akan melihat lebih dekat bagaimana aset itu dibentuk. Jadi siang ini saya ditemani oleh Sulaiman Nusalomo dan Ibu Windy Salomo. Jadi kalau dari namanya ini kita sudah bisa duga ini adalah pasangan ya. Saya menyebutnya sebagai the dynamic duo yang sudah malang melintang di dalam dunia perkembangan seni rupa di Indonesia, di Jakarta, Jogja gitu ya, di Bali. Saya akan membagi sesi ini menjadi dua. Jadi yang pertama mungkin akan bicara adalah Nusalomo, selanjutnya kemudian akan dijeda dulu, mungkin ada pertanyaan respon sedikit, dan kemudian masuk ke Ibu Windy. Saya akan memberikan gambaran perkenalan siapa Nusalomo. Nusalomo adalah sebenarnya seniman yang mengerjakan banyak hal ya, walaupun dikenal sebagai perupa, tetapi beliau sebenarnya awalnya tuh mengenyam pendidikan di bidang arsitektur, kemudian di ITB, kemudian pindah ke Amerika, ke Pasadena untuk mengikuti pendidikan di bidang desain industri, khususnya di bidang industri entertainment. Jadi ini industri film sebenarnya. Jadi ini sebuah gabungan ya, keterampilan yang jarang. Dan ketika Nusalomo kembali ke Indonesia, mulai melakukan banyak praktek kesenian, khususnya seni patung. Kemudian juga karya-karya patung yang dikerjakan bukan hanya di dalam interior, tapi juga di luar, dan bekerja sama dengan arsitek. Beliau memang punya latar belakang arsitek. Tentunya kemudian membuat karya lukisan, termasuk juga lukisan dengan teknik digital painting. Dan yang siang ini kita akan mendengar lebih dekat adalah praktek digital sculpting atau pematungan secara teknik digital. Jadi ini berkaitan langsung dengan tema yang ingin kita bicarakan, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan multidisiplin ya, kemampuan multidisiplin untuk menciptakan karya itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ini untuk presentasi. Silakan. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa. Setelah sekian lama, akhirnya kembali ke ITB lagi, walaupun hanya di dalam dunia maya. Oke, baik. Seni rupa di era teknologi atau tepatnya di digital, saya coba untuk menceritakan pengalaman pribadi ya. Jadi awalnya, ini kita ngomong tahun 90-an, perpindahan dari seni rupa secara tradisional ke digital itu diawali oleh sebetulnya adalah dunia desain yang mengharuskan
pelaku-pelaku desain itu memakai teknologi digital ya. Saya sendiri waktu itu bekerja di dunia entertainment, di dunia film, yang tugas awal saya itu adalah untuk menggolkan sebuah film yang masih dalam rencana untuk mendapatkan pendanaan dari studio besar seperti Universal Studio dan sebagainya. Nah, kita hanya dapat waktu yang sangat sempit untuk meyakinkan studio untuk membiayai itu, dan itu dilakukanlah presentasi baik dalam narasi maupun di dalam visual. Dan biasanya studio itu kalau dia senang, dia akan melakukan perubahan on the side gitu. Dia akan berkata bahwa bisa nggak ini diganti biru, jangan hijau. Bisa nggak ini dikecilkan dan dibesarkan. Dan itu harus secara langsung dilakukan perubahan. Kami melakukan perubahan, dan untuk mendapat ACC, karena kita tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk bertemu head of the studio ini lagi gitu. Dia orang yang sangat sibuk dan penting, kita cuma dapat 10 menit tops. Nah, karena itulah dipakai teknologi digital untuk secara digital kita mengubah presentasi di depan para studio eksekutif ini demi untuk menggolkan proyeknya. Nah, orang-orang yang bekerja di studio ini, termasuk saya di Special Effects Studio, itu sangat berbaur antara desain dan seni rupa gitu. Hampir tidak ada bedanya lagi, dan praktek digital ini akhirnya terbawa ke kehidupan seni rupa yang awalnya tidak menuntut untuk pindah ke teknologi digital. Tetapi akhirnya teknologi digital ini menjadi suatu yang sangat berguna di seni rupa dalam mempercepat proses bekerja, kemudian mengurangi biaya, terus menambah degree of realism juga ya, dan akhirnya makin lama makin diadaptasi sehingga keluarlah yang namanya digital painting, yang akhirnya waktu saya kembali ke Indonesia di awal tahun 2000 itu saya mencoba untuk memperkenalkannya, dan akhirnya berpameran tunggal untuk digital painting dan sebagainya. Pada saat itu sangat tidak diterima dan bahkan dianggap bukan seni rupa ya. Tetapi lama-kelamaan karena generasi yang sekarang begitu dekatnya dengan komputer, dengan digital dan program, akhirnya itu pun teradaptasi. Nah, dari seni yang 2 dimensi ini menjadi seni yang 3 dimensi, itu memakan waktu karena sangat rumit untuk memperkenalkan 3 dimensi ke dunia trimatra ya. Di dunia desain sendiri sudah ada 3D modeling untuk arsitektur dan juga untuk product design. Tetapi 3D modeling di arsitektur dianggap sangat tidak luas, sangat boxy. Kemudian berkembang menjadi 3D modeling di product design, itu lumayan bisa mengakomodasi compound surface-nya seperti mobil, motor, dan bentuk-bentuk yang bundar, tidak boxy lagi. Tetapi cara bekerjanya masih seperti teknis, masih seperti 3D modeling di arsitektur gitu. Jadi tidak intuitif buat seorang seniman, sampai akhirnya keluarlah program-program digital sculpting. Nah, ini yang bisa diadaptasi oleh seniman karena proses bekerja dan pemikirannya benar-benar seperti seorang pematung. Dan pematung itu boleh kata cara bekerjanya tidak banyak berubah di dalam software 3D sculpting ini. Dan itu akhirnya melahirkan mungkin genre baru ya,
yang dari awalnya hanya diadaptasi oleh dunia entertainment sebagai karakter design, digital karakter design, akhirnya menjadi mainstream di film, dan akhirnya ada proses digital sculpting untuk seorang seniman. Nah, kemudian proses digital sculpting ini adalah cara memulai seorang seniman untuk menghasilkan suatu patung 3 dimensi yang dapat disentuh ya. Jadi patung itu hasil akhirnya akan dijadikan fiberglass atau dijadikan metal. Tetapi perkembangan yang baru lagi yang akhir-akhir ini itu pun menjadikan suatu hal yang luar biasa karena hasil akhir itu sudah diterima sebagai benda digital. Bahkan patung yang tadinya benda tangible, secara intangible, secara tidak bisa disentuh pun sudah diterima sebagai patung dan bahkan dikoleksi dan diperjualbelikan. Ini suatu perkembangan yang luar biasa untuk seorang seniman di saat ini, karena ini merubah cara bekerja dari yang tradisional ke digital, juga mengubah produk akhirnya. Produk akhirnya itu tidak perlu lagi suatu benda yang tangible yang bisa dipegang, dipamerkan secara benda yang mempunyai massa ya, tetapi dikoleksi dan dipamerkan sebagai benda digital. Yang ini yang sampai sekarang banyak orang yang tidak bisa mengerti dan belum bisa menerima, tapi ini sudah terjadi bukan hanya di depan mata tetapi sudah dipraktekkan. Hal-hal seperti ini yang menjadikan seorang seniman seni rupa yang saat ini untuk mempelajari dan bahkan mengembangkannya. Satu hal yang menarik juga dari perkembangan teknologi untuk seni rupa adalah mahasiswa seni rupa, lulusan seni rupa itu tidak terpaku di seni rupa saja. Karena dari pengalaman dan hasil obrolan dengan banyak teman-teman, tidak semua anak seni rupa itu mau menjadi the next Picasso atau the next Michelangelo, tidak semua. Dan tidak perlu juga, mereka justru ingin mengeksplor area-area lain, mengeksplor dunia-dunia yang berbeda, gitu, seperti dunia film, dunia game, dunia toys, dan sudah ada beberapa yang eksis di dunia itu dan dengan secara baik bisa menggunakan platform itu untuk karya-karya mereka. Gitu. Dan ini membuka kesempatan-kesempatan baru untuk orang-orang di seni rupa untuk lebih berbicara lagi di luar seni rupa sebetulnya. Jadi itu sebagian cerita yang saya alami sendiri sampai saat ini. Nah, di saat ini sebagai seorang seniman, saya memang mengeksplor banyak hal lagi karena saya melihat problematika di dunia seni ini juga yang bisa dijawab oleh teknologi digital ya. Seperti misalnya bertahun-tahun saya selalu berbicara kepada teman-teman untuk bagaimana kita mempunyai suatu sistem royalti untuk seorang seniman. Lukisan kita, patung kita sekali dibeli dan itu mati untuk si senimannya ya. Dalam konteks monetary ya. Benda itu 10 tahun kemudian dijual 10 kali lipat, 20 kali lipat bahkan lebih oleh orang yang membelinya, dan kita tidak menikmati apa-apa. Sistem royalti itu tidak ada di seni rupa. Nah, dalam perkembangan yang terakhir ini ada hal yang
memungkinkan sistem royalti itu karena dengan pencatatan digital bagi seorang seniman setiap kali karyanya berpindah tangan dia mendapatkan royalti dan itu baik. Bahkan royalti ini bisa diwariskan ke anak cucunya juga. Nah, ini suatu hal di luar teknis yang sangat baik karena ada teknologi. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan baru lainnya untuk kita orang-orang seni dengan bantuan teknologi. Mungkin itu dulu. Saya sangat interested dengan pertanyaan-pertanyaan Anda justru. Ya, saya ingin tahu apa yang membuat Anda tuh sangat ingin mengembangkan diri karena adanya teknologi-teknologi baru. Terima kasih. Baik, Nus. Nus tidak akan dulu pasang gambar atau? Kenapa? Tidak akan dulu pasang ini slide presentasi atau kita nanti saja itu? Oke, saya coba share ya beberapa hal. Oke, ini sebuah digital painting yang saya buat. Kemudian kalau dulu digital painting ini menjadi hasil akhir dan dijual, di print di atas kanvas dan dipamerkan kemudian dijual ya. Nah, dengan perkembangan terakhir ini, hasil akhir ini mengubah saya untuk membuat lukisan ini menjadi lebih bernyawa, dalam arti begini, dia bisa masuk juga ke dunia animasi, dia bisa mempunyai turunan-turunan lain, dia bisa dipresentasikan dengan cara yang lain, dan bahkan dijual dengan cara yang berbeda. Kalau dulu, lukisan ini berhenti di sini ya, tetapi sekarang saya kalau melakukan digital painting, semuanya ada di dalam layers. Kenapa dilakukan ini? Karena pada satu saat saya memerlukan ini untuk saya presentasikan sebagai lukisan yang bergerak. Apakah terlihat ya? Ya, terlihat. Terlihat animasinya? Masih kelihatan layarnya doang, animasinya. Oke. Iya. Karya itu akan mempunyai turunan-turunannya yang lain. Kemudian oke. Ini potongan dari Instagram, I'm Not Art ya namanya.
Nah, pemandangan seperti ini akan menjadi sangat lazim ya, bagaimana seorang seniman memamerkan karyanya dengan layar TV. Apakah itu digital painting atau animasi, dan ini yang sudah terjadi gitu. Penguasaan teknologi digital itu dalam membuat karya menjadi sangat penting, karena saat ini kita ada di generasi yang praktikal ya. Semua foto kita udah nggak ada lagi di album, hanya ada uh, di HP kita. Begitu juga dengan art. Art ini uh, anak-anak muda zaman sekarang juga, bahkan kita yang udah umur juga, semuanya udah dalam bentuk digital gitu. Nah, beberapa kolektor yang punya karya sampai ratusan bahkan ribuan, itu yang dipamerkan juga hanya beberapa ya, 50 mungkin. Yang lain itu ada di gudang dan di dalam box gitu. Jadi memang tidak praktikal benda-benda yang benda-benda itu, mendingan dijadikan digital dan dikoleksi secara digital. Nah, kemudian 3D sculpting yang sudah jadi itu tetap bisa diproduksi untuk menjadi suatu benda tangible. Bahkan saya coba share ya, ini ini apalagi namanya, suatu 3D model, 3D sculpture yang dibuat di print di mesin 3 dimensi, mesin printing 3 dimensi, dan kemudian ditempel di tembok di sebuah goa di Bali, dan akhirnya dia menjadi satu dengan goa itu dan menjadi benda entertainment. Dan ini prosesnya lewat digital sculpting dan 3D printing ya. Kalau Anda lihat, sorry, ini proses 3D printingnya. Dan kemudian dijadikan satu. Ini adalah patung Ibu Tani ya, sebagian dari patung Pak Tani di Jakarta yang didigitalkan, kemudian di print di mesin 3 dimensi dalam skala yang lebih kecil. Nah, dalam bentuknya yang digital itu akan sangat bisa dinikmati oleh banyak orang di tempat lain. Patung Pak Tani dan Ibu Tani ini akan bisa dinikmati dan dipelajari oleh mahasiswa dan orang-orang di seluruh Indonesia gitu, yang tadinya mereka harus ke Jakarta dulu. Tapi sekarang tidak. Kemudian coba saya kasih contoh lainnya. Suatu benda seni digital ini 3D sculpting yang akhirnya di print dan di finish menyerupai seperti keramik ya. Dan ukurannya kalau Anda bisa bandingkan dengan ibu yang di belakang itu sangat besar, hampir 1,5 meter, 120-an ya. Nah, karena dia file digital, itu direplika dengan berbagai ukuran, dan akhirnya karya ini bisa hidup di tempat yang berbeda juga, karena akhirnya dia bisa diproduksi sebagai mainan ya, sebagai toys atau sebagai limited item collectibles. Ini
file yang sama dengan sedikit perubahan pose dan ukurannya jauh lebih kecil, ini hanya 40 cm. Jadi seorang seniman dalam berkarya sekarang itu mempunyai possibility yang lain yang jauh lebih luas, karena satu karyanya bisa diperkenalkan dan bisa hidup di berbagai media dan ukuran. Oke Pak Kiki, mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Mas Lomo. Tadi saya catat ada beberapa hal yang penting ya. Yang paling menarik sebenarnya adalah tentang possibility itu ya. Jadi sekarang seniman tuh bekerja dengan possibility yang lebih luas. Jadi ada kemungkinan nih diskusi-diskusi kita ini bergeser nih. Biasanya kan orang mendiskusikan pertanyaan apa itu seni. Tapi ini sekarang mungkin kita bergeser, diskusinya menjadi pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh seni sekarang itu ya. Jadi seni bisa apa saja. Tadi kita saksikan bagaimana fleksibilitas dan soliditas ya karya seorang seniman ini bisa sedemikian cair, sedemikian banyak, sehingga menghasilkan berbagai kemungkinan yang sebenarnya di luar kebiasaan yang sudah terjadi. Jadi ini tentu saja akan mempengaruhi mempengaruhi bagaimana bukan hanya karya seni itu diapresiasi, tapi juga bagaimana karya seni itu dikelola. Jadi kita nih akan masuk ke pertanyaan kedua. Tapi sebelumnya nih ada yang bertanya, sebentar saya lihat ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tanti. Pertanyaannya langsung ya, apakah teknologi digital bisa membantu perkuliahan di jurusan arsitek atau seni rupa? Ya tadi contohnya mungkin sudah dikemukakan. Yang terakhir itu mungkin ada pertanyaannya ini ya, apa yang bisa dilakukan oleh teknologi digital untuk membantu perkuliahan di arsitektur dan di seni rupa? Mungkin ulang lagi gitu mungkin. Ya, baik. Ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh teknologi digital dalam membantu perkuliahan jurusan arsitek dan seni rupa? Iya, Tanti ya? Iya, dari Tanti itu pertanyaannya. Mungkin direspon dulu saat pertanyaan ini dari sebelum kita pindah ke Mbak Indi. Oke. Saya rasa teknologi di dalam seni rupa ya itu lebih ke menghasilkan produk seni rupanya sendiri gitu. Yang kalau di dalam dunia perkuliahan ya, bagaimana si mahasiswa ini bisa menguasai teknologi, bisa menguasai softwarenya, dan akhirnya dia bisa menemukan ceruknya dia sendiri untuk menghasilkan karya. Nah, setelah itu di dalam berkarya itu dia yang akan menentukan sendiri bagaimana dia akan bergerak di dalam dunia seni dengan kebolehannya dia menguasai teknologi itu. Mungkin itu. Oke, baik ya. Saya pikir cukup ya. Tadi juga disinggung sebelumnya tentang kemungkinan teknologi itu. Jadi kita akan masuk nih ke satu pertanyaan atau satu persoalan yang kita minta Mbak Windy untuk menjelaskan. Jadi bagaimana fluiditas dan fleksibilitas kerja seniman itu bisa ditopang ya oleh satu sistem manajemen khusus. Karena sekarang deh sepertinya seorang seniman itu butuh dibantu, ditegaskan oleh kerja manajemen yang lebih aktif. Sebelumnya kita ngomong hak kita, sekarang kita lebih dalam lagi ngomong bagaimana mekanisme kerja seniman itu bisa ditopang oleh manajemen seni. Nah, ini yang akan bicara adalah Ibu atau Mbak Windy Salomo. Beliau adalah seorang art director dan juga seorang konsultan yang sudah mengerjakan banyak sekali proyek. Beliau sekarang sibuk di Sal Project di Jakarta bersama Nusa Salomo, tetapi juga sibuk di dalam kegiatan memberikan konsultasi ke jaringan art hotel ya Mbak Windy ya. Jadi art hotel seluruh Indonesia ini art directornya itu Mbak Windy.
Itu saja mungkin pengantarnya. Silakan Mbak Windy. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ada sedikit paparan, mungkin bisa di-share oleh Mas Yusfa kali ya, sudah dibantu. Ini lebih ke pointer, mungkin saya akan cepat aja, karena nanti setelah itu bisa masuk ke peran saya di dunia seni rupa, kaitannya dengan seni rupa di era teknologi digital ya. Oke, boleh di slide pertama. Iya, oke. Saya pikir di era yang sangat sekarang sedang marak dan meriah ini, dunia digital menjadi satu topik bahasan dan sudah masuk ke dunia seni rupa dan dunia kreatif lainnya ya. Saya coba buatkan poin yang memberi gambaran secara singkat dan mudah dimengerti aja, yaitu bagaimana kita dipaksa gitu ya untuk bisa beradaptasi dan mengadopsi sistem baru ini gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga dipaksa untuk merubah mindset kita, bagaimana kita berpikir yang dulu itu mungkin berpikir secara konvensional, sekarang harus menyelaraskan ya dengan hal-hal yang baru ini yang sedang bergulir, yang sedang kita hadapi gitu. Saya pikir ini dunia digital ini seperti gelombang, jadi bagaimana kita bisa turut mengarungi gelombang ini sehingga kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan apa sih yang bisa kita dapatkan, kita bisa benefit dari semua ini. Karena kaitannya akhirnya kalau dari dunia pekerjaan saya sendiri sebagai galeris dan sebagai di memanage seniman, kemudian juga memberi konsultasi kepada klien-klien khususnya di dunia untuk karya-karya seni, itu juga sesuatu yang akhirnya membuat saya pun mengadopsi dan menyesuaikan gitu bagaimana cara saya membuat pendekatan-pendekatan tertentu kepada seniman, kepada karya-karya seni yang harus saya propose atau saya presentasikan gitu ya. Oke, boleh kedua. Di dalam di teman-teman kolega saya pribadi ya, sesama galeri, sesama art manager atau promotor gitu, memang ini membuka sebuah kesempatan baru ya. Jadi dunia digital ini memunculkan satu kategori baru, sebuah karya digital yang memang yang membedakan adalah formatnya gitu. Karena ini adalah formatnya digital. Tapi buat kami di sini adalah sesuatu pintu baru yang terbuka untuk bagaimana kita bisa mendapatkan marketplace baru dan juga audiens yang baru juga. Audiens di sini juga tentu beragam karena ekosistemnya di seni rupa kan ada seniman, tentu ada galeris, ada kolektor, ada kurator. Dan yang sangat berubah yang saya perhatikan adalah bagaimana audiens ini mulai merambah ke yang lebih muda ya, dan mereka ini tadi sudah disampaikan oleh Nus bahwa mereka ini anak-anak muda yang juga sudah berani, yang sudah punya cara berpikir yang sangat progresif, yang tidak lagi terpaku dengan hal-hal yang bersifat fisikal atau konvensional, khususnya dalam hal ini bagaimana mereka membeli dan mengkoleksi karya-karya digital ya. Nah, ini juga sesuatu yang buat saya pribadi juga mesti saya masukkan gitu di dalam perencanaan bagaimana saya bisa masuk menggiring bahkan mentap ke audiens baru ini, baik itu sebagai basis untuk database untuk kolektor, tapi juga melihat potensi seniman-seniman muda yang memang ternyata agak meluas, tidak hanya mereka yang ada di dalam ranah wilayah seni rupa, tapi banyak juga insan-insan kreatif lain yang akhirnya mereka punya talenta, punya potensi juga untuk bisa nyebrang gitu, dan akhirnya menghasilkan karya-karya digital juga yang cukup bisa disejajarkan juga ya dengan teman-teman yang sudah di seni rupa gitu. Dan marketplace yang berkembang pun banyak. Saya rasa teman-teman di sini sudah pada ini juga ya, research dan lain-lain. Marketplace ini di luar sana ya, di Indonesia akan ada satu sebetulnya, nanti akan keluar di menjelang ke akhir tahun. Tapi yang sudah umum di luar yang sudah dikenal adalah beberapa nama, misalnya Nifty Gateways, Non Origin. Mereka juga akhirnya setelah 2 tahun terakhir mereka membuka marketplace ini, mereka pun bisa melihat gitu, akhirnya tersaring juga gitu, di mana kreator-kreator atau seniman-seniman yang mereka punya visi yang cukup long term, karena akhirnya terlihat dari konsistensi dan lain-lain, sehingga
yang pemilik marketplace ini pun mulai menyaring dan mulai membuat satu policy gitu. Misalnya mereka punya in-house curator juga di dalam platform mereka gitu. Dan mereka melihat CV, melihat portfolio dan lain-lain. Dan dari sisi seniman atau kreator tentu juga harus menyesuaikan hal-hal ini karena ini adalah tuntutan ya. Kalau kita sebagai seorang seniman ingin masuk ke dalam ranah ini, apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Karena memang ini menjadi hal yang cemas gitu untuk diikuti. Kayak misalnya kenapa sih saya perhatikan memang mereka tuh paling banyak ramai di Twitter, sosial medianya juga sangat tertentu gitu, Twitter, Instagram, mungkin nggak terlalu banyak di FB ya. Nah, jadi tuntutan kepada seniman-seniman pun kalau bisa Twitter juga atau Instagram juga dipisahkan antara Instagram yang sifatnya personal dengan Instagram yang sifatnya memang profesional. Jadi benar-benar punya karya-karya yang memang sewaktu-waktu bisa diintip atau dilihat, divisit oleh siapapun gitu yang ingin melihat karya gitu secara kekaryaan. Nah, jadi ini juga sebuah opportunity menurut saya untuk bagaimana mengembangkan diri, mengembangkan CV dan profil karena memang marketplace-nya ada dan tersedia dan ini saya yakin ini hanya baru mulai ya karena ini akan masih panjang dan masih akan terus growing ya. Masih terus akan banyak lagi bermunculan. Kalau dari sisi saya sebagai intermediary, sebagai orang yang di tengah, sebagai orang yang biasa memanage seniman, ini juga memberikan kesempatan buat saya untuk mengembangkan program. Karena akhirnya program-program yang saya biasa membuat program pameran di galeri saya atau buat art space di Art Hotel Group, itu juga akhirnya saya bisa menggabungkan gitu. Jadi hybrid program. Jadi bagaimana saya juga bisa menggunakan take advantage dari dunia digital dari hal yang berkembang ini ya, ada marketplace baru, ada audiens baru dan lain. Pengembangan dari sisi program, kemudian tentu pengembangan dari sisi saya di manajemen tentu saya punya divisi yang harus saya extend sedikit karena akhirnya harus punya divisi kecil yang menghususkan untuk seniman-seniman yang memang berkarya seni digital. Jadi yang kalau selama ini kami benar-benar fokus kepada karya seni yang sifatnya memang fisik dan tentu karena dealnya kita kan dengan kolektor yang dia selalu mau melihat barang asli datang tapi saya yakin ini tidak akan hilang ya karena memang bagaimanapun tetap ada layer kolektor-kolektor atau penikmat seni yang ingin menikmati karya-karya fisik gitu. Jadi itu juga masih bisa dilakukan maka oleh karenanya saya pikir program yang digabungkan hybrid tadi itu menjadi satu solusi bahkan menjadi satu kesempatan baru ya buat teman-teman galeris seperti saya gitu. Itu jadi menambah kesempatan, menambah juga pintu usaha baru. Tapi tidak hanya saya berbicara dari kacamata saya sebagai orang di manajemen, saya juga melihat ini kesempatan buat para seniman juga, para digital creator atau simply memang teman-teman yang ilustrator mungkin juga ya, fotografer dan lain-lain. Ini juga membuka pintu baru yang banyak sekali. Karena kalau yang dipraktekkan saat ini kan adalah saya menjadi orang tengah gitu ya untuk memanage seniman misalnya. Kemudian ketika seorang kolektor ingin membeli satu karya seniman ini, saya yang bantu ya menjadi penengah, menjadi representatif gitu. Dari sisi bisnis tentu itu sistemnya kan bagi hasil dan lain-lain. Tapi di dalam era digital ini, saya pikir ini menguntungkan buat seniman atau para digital creator lainnya, karena memang ini mengeliminasi orang-orang seperti saya gitu, orang-orang yang ada di tengah yang di intermediaries ini. Jadi ini menjadi satu perubahan yang mungkin malah justru take side-nya justru ke para seniman gitu, karena mereka karena marketplace ini kan peer to peer ya, jadi user to user, jadi tidak ada lagi orang tengah yang akhirnya secara nilai pun nominal nilai jual itu tidak lagi harus dikurangi dan lain-lain bekerja sama yang biasanya gitu. Ini satu keuntungan, satu benefit yang saya pikir bagus sekali menjadi pintu kesempatan baru buat teman-teman di seni rupa yang ingin memang memfokuskan dan mengembangkan untuk menggunakan marketplace digital ini menjadi satu cara ya, satu pintu kesempatan. Oke, saya pikir di poin kesempatan opportunity itu boleh di halaman berikut. Nah, ini gambar aja saya perlihatkan tadi sempat di-share oleh Pak Nus juga. Memang saat ini yang dulu
sejak pandemi ada satu new normal gitu di kita ya, bahwa pameran itu akhirnya kita bawa ke online, virtual dan lain-lain karena memang suasana situasi tidak memungkinkan gitu. Tapi sekarang malah terbalik gitu, hal-hal yang sifatnya online digital itu akhirnya kita bawa ke ruang fisik gitu. Kalau dulu yang ruang fisik itu kita bawa ke online, sekarang berbalik, dan ini menjadi sesuatu yang unik, dan saya pikir ini juga satu kesempatan seperti tadi saya bahas di atas, kesempatan dalam pengembangan program. Akhirnya ini ada satu kemarin ada event Art Moment Jakarta yang baru aja berlangsung, ini juga sudah mulai men-tap ke beberapa seniman-seniman digital untuk bisa memamerkan karya-karya digitalnya di ruang pamer fisik ya, di ruang galeri. Jadi ini sangat menarik. Tadi saya lupa ceritakan, dengan adanya era digital ini juga memunculkan banyak sekali komunitas-komunitas, dan mereka tuh sangat kuat ya, sangat solid ya, karena saya rasa dulu tadi Pak Nus cerita di awal waktu berpameran digital, mungkin banyak orang yang belum mengerti, belum memahami, dan masih dilihat sebelah mata gitu. Jadi memang masa-masa itu tuh memang belum muncul nih seniman-seniman digital, tapi saat inilah momentumnya gitu, bahwa momen era inilah yang akhirnya bisa dinikmati oleh teman-teman seniman digital artist ya, untuk bisa secara monetary bisa menikmati value-nya, bisa berjualan, bertransaksi, dan lain-lain. Oke, bisa next slide. Ya, ini ada quote yang saya suka banget. Jadi, there is no digital strategy anymore, just a strategy in a digital world. Jadi kalau dulu kita semua di banyak bidang ya, khususnya dalam melakukan teknik marketing gitu ya, membuat plan gitu digital strateginya seperti apa, tapi saat ini enggak, digital world itulah yang sudah harus kita bisa adopsi dan beradaptasi, sehingga kita yang harus menyesuaikan gitu, bagaimana strategi kita untuk bisa mengambil benefit dari era yang baru ini, bahkan take charge gitu, dan menikmati apa yang bisa kita ambil ya, faedahnya di masing-masing bidang usaha manapun, terlebih khusus saat ini kita bicara di dunia seni rupa. Oke. Ya, ini juga beberapa tampilan gambar saja saya coba perlihatkan. Ini Twitter kayak NFT Asia, ini banyak sekali sekarang di Southeast Asia, bahkan Indonesia, Metarupa juga sudah mulai ada. Ini kelihatan ini baru banget, memang baru muncul. Tapi memang ini sangat kompak ya saya perhatikan, dan di Twitter tuh paling ramai karena memang Twitter juga salah satu sosial media penting karena kolektor-kolektor muda mencari karya-karya digital pun di platform ini gitu. Dan nggak tahu bagaimana mereka somehow interconnected dan sangat ini ya, sangat saling dukung gitu. Jadi mereka sharing refer dan lain-lain. Bahkan kolektor sendiri sudah tidak seperti kolektor yang biasa kita deal ya, yang konvensional. Mereka justru di Twitter tuh bisa berkoar-koar langsung. Kalau kamu punya portfolio, please tweet saya gitu. Jadi itu benar-benar sangat terbuka, dan udah cara berpikirnya berbeda, attitude-nya berbeda, dan ini pun yang saya harus bisa bagaimana saya menyikapi ini semua, karena ini juga menjadi satu market yang baru ya, market muda yang baru dalam hal ini, baik itu si kolektor maupun seniman-seniman muda ini punya cara yang berbeda gitu, perilaku itu sangat berbeda sekali dari yang dulu ya, secara tradisional dan konvensional. Ini di sebelah kiri ada karya digital, dan sekarang di galeri pun waktu dia display karya ini dengan screen, itu tertera barcode, jadi itu sudah menjadi satu keharusan karena orang langsung bisa klik dan lain-lain, bahkan ini mungkin bisa langsung bertransaksi lewat barcode itu, langsung bisa deal dan lain-lain gitu ya, atau mungkin bahkan yang sangat bisa dinikmati oleh teman-teman seniman digital ini adalah juga adanya secondary market. Jadi ketika orang sudah membeli, kemudian si kolektor bisa menjual lagi, yang tadi Pak Nus sudah sampaikan, mendapatkan royalti. Ini yang akhirnya menjadi ramai, dan kolektor-kolektor muda ini juga saya pernah ngobrol, mendengar bahkan ada yang umurnya masih 18 tahun yang memang sudah punya daya beli, dan mereka sangat into ya, karena teknologi buat mereka itu sudah hari-hari ya, jadi mereka sangat fasih ya dengan menggunakan digital platform ini untuk bertransaksi dan lain-lain. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu juga sebagai orang yang di dalam sebuah manajemen atau yang penghubung antara seniman dengan market, dengan apapun itu ya, kolektor dan lain-lain.
memang akhirnya poin terakhir ini saya pikir saya taruh poin ekspansi, karena akhirnya saya pun merasa sebagai penghubung yang di tengah pun harus bisa mengembangkan diri, bahkan membuat program-program lain yang sifatnya saya mau membawa seniman-seniman yang belum terekspos dengan hal ini, dengan info tentang era digital, kaitannya dengan bagaimana mereka bisa berkarya digital, karena banyak sekali yang belum paham dan masih awam sekali, dan buat sebagian besar absurd gitu ya, bagaimana karya yang tidak berupa fisik bisa dibeli dengan harga yang luar biasa, itu juga nggak masuk akal. Nah, akhirnya saya pikir saya juga harus bisa reach out gitu ke teman-teman seniman ini untuk yuk kalau bisa memang dibantu untuk bisa diperkenalkan, atau juga memang akhirnya saya menjadikan ini satu, ya tadi saya sebutkan ada opportunity ya dalam bisnis atau usaha dalam manajemen gitu. Jadi bagaimana saya membuat satu tim baru untuk bisa membantu dan lain-lain. Nah, ini ekspansi yang akhirnya saya pikir mau nggak mau harus terjadi, dan tidak saya juga tahu teman-teman lain juga ya yang sekolega dengan saya, yang seprofesi dengan saya juga melakukan hal yang sama sih. Kemudian poin kolaborasi sangat penting, karena tadi yang saya sudah sampaikan, kalau orang seperti saya akhirnya tereliminasi dengan adanya sistem NFT dengan marketplace digital tadi, kolaborasi menjadi sesuatu pilihan gitu, karena memang akhirnya ada platform-platform marketplace yang justru mau menggandeng galeris atau galeri, karena proses kurasi itu udah tidak perlu lagi mereka lakukan gitu. Jadi mereka sudah mengurangi proses itu, mereka sudah mempercayai pihak galeri atau seorang art manager dan lain-lain untuk bisa memperkenalkan seniman-seniman yang ingin dipromot gitu melalui platform kolaborator ini gitu. Jadi itu juga sesuatu yang membuka pintu baru untuk berkolaborasi. Tentu untuk dari sisi manajemen, kami juga melihatnya dari sisi bagaimana seniman ini pun mempunyai komitmen. Karena saya tahu yang beredar banyak yang aji mumpung ya, mengambil kesempatan bahwa era digital ini semua orang bisa berkarya, semua orang bisa jualan gitu lewat platform-platform ini gitu. Tapi at the end of the day, saya pikir adalah bagaimana orang-orang ini, teman-teman seniman ini yang commit for a long time gitu. Karena itu yang juga ingin dicari oleh marketplace yang premier tadi ya, kayak Nifty, Non-Origin, dan itu semua pasti mencari juga, karena itu berbicara tentang bagaimana mutu karya juga akhirnya bisa terlihat gitu. Saya pikir itu sih paparan dari saya, singkat saja, padat, apa yang saya alami, karena saya memang ada di dunia saya sebagai middleman, intermediaries atau di art management. Pak Kiki boleh lanjut, mungkin ada yang nanti bertanya, boleh, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Windy. Jadi kita dengar tadi ya ada beberapa poin yang sangat penting tentang proses adaptasi dan adopsi. Juga memang ini butuh latihan ya, kalau cuma dibicarakan memang susah ya. Kemudian pokoknya yang paling penting sebenarnya dua hal itu ya. Pendek kata tadi saya lihat bahwa sekarang sudah muncul arena baru bagi kita semua ya, bagi pelaku, bagi produsen, bagi intermediari juga, dimana dimunculkan kebutuhan tentang kemampuan baru, skill baru, attitude baru, kemudian juga disiplin dan orientasi baru dalam bekerja. Ini kita hidup di dunia digital world tadi disebut. Sempat tadi saya lihat di tayangan gambarnya Mbak Windy itu ada karyanya Rimbawan, satu karya 10 juta ya di atas layar, satu karya di atas layar 10 juta, jadi mungkin untuk teman-teman itu kayak bangun tidur langsung bisa jadi ini satu kesempatan yang baru menurut saya. Kita sambil menunggu pertanyaan untuk Ibu Windy, ini ada satu pertanyaan yang diajukan oleh Pak Mas Yudhistira Harahap. Sebenarnya cukup panjang sih pertanyaan, tapi intinya bagaimana software-software yang melibatkan teknologi artificial intelligence ini sudah merasuk ke berbagai kemungkinan dengan opsi yang demikian banyak, dengan kemungkinan yang demikian banyak. Nah, bagaimana ini mungkin pertanyaannya langsung ditujukan kepada Mas Nusanomo, bagaimana nih tanggapannya
pengaruh perkembangan atau teknologi artificial intelligence ini bagi kreativitas penciptaan seniman misalnya begitu. Bagaimana, ada tanggapan nggak, Mas? Ya, baik. Terima kasih Pak Yudhistira untuk pertanyaannya. Saya rasa semua baik itu parametrik maupun generatif design ya, itu adalah tools buat seorang seniman dan desainer, dan itu sangat sah dan sangat membantu dalam proses berkarya. Dan dunia seni ini luar biasa ya. Dunia seni kita tuh sangat terbuka, dan kita menerima segalanya dari bahkan dari dunia di luar seni. Dunia seni kita tuh sangat pemaaf kok. Jadi apa aja boleh. kita menerima semuanya, termasuk AI dengan generatif dan apalagi namanya parametric desainnya. Yang banyak memakai adalah parametrik itu di dunia arsitektur ya, sedangkan generatif itu mungkin di dunia seni, di dunia desain ya, seperti rangka motor, rangka mobil dan sebagainya. Dengan kekuatan yang sama, desain-desain dengan struktur yang berbeda-beda diketengahkan kepada desainernya dengan hanya memasukkan apalagi parameter-parameter saja. Sangat menarik itu, dan bisa dibawa ke ranah seni rupa tentu saja. Ibu Win, ya, baik, kita sambil nunggu pertanyaan. Saya ada pertanyaan yang tadi langsung kepikir berkenaan dengan presentasinya Mbak Windy. Kalau saya tangkap tadi dari dua presentasi itu yang kalau mau bicara tentang possibility yang hampir tidak ada batasnya gitu ya, dengan kemungkinan adaptasi dan adopsi teknologi. Kemudian Mbak Windy ngomong tentang ekspansi. Jadi itu dua hal yang sepertinya berjalan terus ke depan. Tetapi di akhir presentasinya juga Bu Windy ngomong tentang konsistensi. Nah ini kan bagaimana nih mengerem dua, ini kan seperti bukan hanya tancap gas, tapi cabut rem gitu kan, tancap gas, cabut rem. Nah ini nih gimana nih cara mengatur itu? Apakah ada kasus-kasus yang pernah terjadi, bagaimana kedua hal yang seperti terbuka itu ya, itu bisa gimana kasusnya Bu Windy? Ya, mungkin kalau dari sisi pernah ada satu kasus sih enggak, tapi kan karena saat ini kan memang momennya lagi mulai ramai, lagi mulai bergairah gitu. Jadi siapapun bisa jump in the boat gitu. Karena yang tadi saya bilang ini kan kayak gelombang yang sedang datang gitu, ada atau seperti kereta gitu ya, train. Jadi mereka semua jump in, tapi saya yakin teman-teman seniman atau digital kreator lain yang memang ingin mencicipi, menikmati ini banyak sekali, dan itu teman-teman yang tidak di wilayah seni rupa gitu ya, sangat banyak sekali. Nah, waktu yang akan berbicara juga sih, karena memang kalau memang dia samalah seperti kayak kita di dunia seni. Saya sebagai seorang galeris, kalau saya ingin memegang satu seniman atau saya ingin membuat kontrak gitu, saya misalkan gitu ya, tentu saya akan melihat CV dan portfolio dia, walaupun saya juga galeri saya memang punya positioning yang lebih ke yang artis atau ke emerging, yang saya bisa melihat potensi, sehingga saya mau menurture dan mau membantu membangun karir seniman-seniman muda ini. Tapi tidak semerta-merta karena mereka baru terus saya juga langsung ambil aja gitu, atau saya langsung sign kontrak aja, enggak. Karena saya juga harus melihat dari sisi portfolio dia sebelumnya, walaupun belum panjang CV-nya, tapi saya melihat attitude-nya dan lain-lain. Jadi banyak faktor gitu. Nah, memang akhirnya inilah tantangan, karena di digital world ini, karena yang tentu karyanya karya digital yang tidak kita bisa pegang secara fisik, tapi saya kembali percaya bahwa sebagai pribadi individunya yang kita bisa membuat relasi, yang membangun relasi gitu. Jadi kalau dari sisi saya dari wilayah seni rupa, saya tahu ada teman-teman seniman yang sudah punya portfolio baik dan teruji. Saya pikir saya ingin formula atau cara sistem kerja ini yang saya percaya ini yang juga akan diadopsi juga ke
digital platform ini, karena itu juga banyak disampaikan sih oleh founder-founder dari marketplace yang udah ternama itu, mereka mengatakan hal sama, karena akhirnya mereka bisa melihat secara nyata bahwa tersaring gitu, bahwa ada karya-karya yang sifatnya memang orang teman-teman yang membuat, seniman-seniman yang membuat juga bukan yang aji mumpung lah, maksud saya mungkin poin itu ya, ada yang aji mumpung mencoba masuk aja untuk bisa mengambil opportunity ini, tapi tidak dibarengi dengan tadi ya kinerja atau karya yang sudah ada. Kita belum tahu, time will tell, ini masih waktu yang akan menguji gitu ya keseriusannya dan lain-lain. Itu sih saya pikir. Ya, ada satu lagi nih tadi yang dikemukakan Mbak. Ini Boleh. sambil ada yang nanya, jadi saya tanya aja ya. Boleh. Ya, jadi ini ada satu yang tadi menarik dari Mbak Windy yang tentang strategi digital strategi, tapi kita sekarang sebenarnya harus menghadapi apa yang disebut digital world itu. Ini ada pertanyaan sebenarnya Mbak Windy juga bisa jawab sih, apakah digital world itu bersifat kultural atau tidak? Misalnya seseorang tinggal di Jakarta atau seperti orang seperti Nusa Romo dibanding dengan orang lain, apakah itu ada perbedaan yang kemudian menjadikan perbedaan dalam ekspresi teknologi itu. Nah itu gimana sih komentarnya? Iya. Mungkin Iya, boleh. Nanti saya lempar ke Pak Nus juga. Tapi kalau dari saya betul. Jadi NFT ini ada dua hal yang kita harus pisahin. NFT ini akhirnya membentuk sebuah culture sih. Tapi NFT secara teknologi dia juga terus berdiri sendiri dan berkembang. Dan NFT culture ini yang tadi saya share sedikit, akhirnya membentuk satu gerakan di mana seniman-seniman digital ini, khususnya yang siapapun dari genre, dari umur beragam ya, kebanyakan yang muda-muda, mereka tuh akhirnya mempunyai satu solidaritas tersendiri gitu. Jadi emang ini satu movement yang akhirnya membentuk sebuah culture. Akhirnya di setiap benua membentuk komunitas. Jadi akhirnya base-nya tuh community sih, Pak Kiki. Jadi ini gerakan ini yang sedang terjadi dan sangat luas, sehingga Indonesia pun sudah mulai tadi saya share. Tapi ini nyata dan benar-benar mereka tuh kayak sedang selebrasi gitu ya momentum ini gitu. Karena yang sekian lama bertahun-tahun mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan sebetulnya. Jadi ada komunitas inilah yang akhirnya menikmati saat ini, yang menurut saya juga bagus banget karena ini adalah sah-sah aja karena mereka sudah sangat paham dengan dunia ini dibanding dengan teman-teman seniman yang di wilayah seni rupa kita ya. Jadi benar, jadi ini menjadi sebuah kultur, ada gerakan baru yang saya rasa akan terus berkembang dan kita akan lihat kejutan-kejutan ya, karena ini kan baru mulai ya, baru masuk gitu kelihatan. Saya yakin ini masih it stays for a long time dan akan terus kita observe aja dan kita akan lihat bagaimana ini membentuk ke satu kultur yang lebar lagi gitu. Kayak dulu, saya boleh singgung, kayak dulu sebelum ada internet nggak mungkin orang berpikiran untuk bikin Airbnb gitu. Jadi ini it's a game changer gitu, bahwa dunia teknologi ini progresif ya, dari dekade ke dekade membuat satu perubahan nyata yang besar gitu. Akhirnya ya seperti adanya online kayak Gojek, Airbnb, itu semua menikmati platform digital ini. Dan saya yakin NFT ini akan ke arah situ sih, dan ini masih panjang. Jadi saya yakin ini menjadi satu kesempatan sih buat kita semua. Baik, ini Anis sebelum jatuh ke Nus, saya sudah mengumpulkan pertanyaan. Ini ada satu komentar, mungkin Pak Rizky ya bisa ngasih share atau tambahan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selamat siang Pak Nus dan Bu Windy. Mohon izin saya justru sekarang ingin bertanya ya, sangat menarik paparannya. Ada beberapa hal yang mungkin mudah-mudahan bisa saya bawa gitu ke kantor supaya menjadi masukan. Terutama tadi di awal Pak Nus sudah menyebutkan bahwa memang kalau untuk seniman itu tidak ada royalti ya, karena lebih ke first sale gitu ya kalau seniman visual seperti pelukis gitu. Berbeda dengan penulis buku atau musisi gitu ya. Tapi ada juga memang peluang misalnya untuk resale itu sendiri gitu. Di sini mungkin pertanyaan saya mudah-mudahan mungkin Pak Nus bisa kasih pandangan ya. Di Indonesia ini kan dikenal ada lembaga manajemen kolektif gitu ya. Mereka fungsinya adalah
mengkolek gitu ya, mengkolek royalti untuk para anggotanya. Di sini yang saya tahu, saya memang di DJKI, tapi mohon maaf kalau saya kurang paham. Tapi yang saya tahu LMK yang ada itu yang saya tahu itu musik ya, LMK musik, kemudian LMK buku kalau nggak salah ada juga. Saya pernah dengar juga LMK, saya nggak tahu kalau fotografi ya. Tapi yang saya tahu banget ya memang itu kedua itu ya, musik dan buku gitu. Karena memang sifat bisnis industri mereka memang sangat menggunakan royalti. Tapi saya juga pernah baca literatur bahwa sebenarnya LMK itu juga bisa untuk seni lain gitu. Kalaupun memang mau anggotanya atau komunitasnya bisa dibuat. Cuman mungkin pertanyaannya menurut Bapak sendiri bagaimana sih peran LMK untuk seniman visual? Apakah memang perlu atau jangan-jangan takutnya memang nanti tidak ada yang bisa dilakukan gitu? Kalau ada, mungkin punya pengalaman di negara lain atau bagaimana? Idealnya mungkin seperti apa gitu? Bagaimana LMK ini bisa menjadi salah satu institusi yang bisa membantu kesejahteraan seniman. Itu kalau memang misalnya ada dan bisa diterapkan, DJKI, Kemenkumham dalam ini DJKI tentu harus memfasilitasi itu gitu ya. Karena setahu saya sekarang ini belum ada setahu saya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Anus, Bu Windy. Ya. Baik, tadi yang LMK itu kurang lebih yang kalau saya tidak tangkap itu yang tadi contoh Bu Windy yang Meta Rupa itu bukan ya, Win? Yang contoh tadi LMK itu kurang lebih begitu bukan? Dia komunitas sih itu, Pak Rizky. Komunitas seniman digital, iya. Jadi belum diresmikan ya. Silakan baru, Pak Nus. Coba Pak Nus dulu ya. Oke, baik. Jadi ya sistem royalti. Nah, yang ada sekarang ini untuk musik itu adalah suatu. Jadi ini semua tentang pencatatannya. Kita hidup tuh di era semua itu dicatat dan catatan ini menjadi penting tanpa harus ada benda tangible. Misalnya begini, lebih penting saya jual mobil itu ada BPKB-nya daripada saya jual mobil yang ada mobilnya tapi nggak ada BPKB-nya gitu. BPKB-nya bisa saya jual orang yang nggak lihat mobilnya gitu, karena pencatatan itu. Nah, sama dengan blockchain dan NFT itu soal pencatatan suatu karya ya. Dan sekali dia dicatatkan itu seperti manusia yang mempunyai nomor induk kependudukan tapi berlaku internasional. Karya ini setelah dicatatkan secara digital NFT itu punya satu nomor induk lah gitu. Dia menjadi suatu individu yang sangat unik dan cuma ada satu di dunia. Dan ini terlacak oleh semuanya ya. Jadi waktu dia berpindah tangan, ini pun akan tercatat dan catatan inilah yang membuat si pembuat pertamanya itu dalam hal ini seniman mendapatkan royaltinya. Jadi LMK sebagai lembaga yang memungut royalti dari karya-karya musik atau karya-karya lainnya, ya memang lama-kelamaan seperti yang tadi Bu Windy bilang, orang tengah ini akan dieliminasi. Tapi LMK ini bisa berubah fungsi, bisa berubah bentuk ya, menjadi mungkin lembaga yang mengawasi sistem pencatatan itu sendiri gitu. Karena sekarang kan dengan suasana yang sekarang nih kayak duluan mencatat kan. Bisa aja saya lagi berkarya terus seniman lain datang, terus dia foto, terus dia yang mencatatkan karya saya dan akhirnya itu tercatat sebagai punya dia gitu. Nah, mungkin LMK itu yang harus berubah fungsi menjadi lembaga yang mengawasi itu gitu. Bagaimana kerjasamanya dengan seorang seniman? Itu pun yang harus kita tanggapi saat ini, karena begini ya, sekarang saya aja bingung gitu. Kalau saya berkarya,
sebelum saya daftarkan, apakah sebaiknya saya bilangin ke semua orang, saya taruh di semua media supaya orang tahu itu punya saya? Ataukah justru saya kekepin dulu sampai saya daftarin baru saya keluarkan dan akui bahwa itu karya saya, tapi udah terdaftar. Itu kan jadi masalah buat saya. Mendaftarkan aja itu kan kira-kira 150 US dollar ya. Kita sebagai seniman punya 10 karya udah 1.500 US, nggak semua seniman juga mampu melakukan itu sekaligus. Jadi itu suatu langkah yang membingungkan juga buat saya. Ini saya taruh di Instagram biar orang tahu dulu, saya punya, biar nggak ada yang bisa klaim, tapi sudah terjadi bahwa dia ada seniman yang mengeluarkan karyanya, tetap aja diklaim orang lain duluan. Jadi akhirnya saya berpikir, mendingan kalau saya berkarya, sampai saya daftarin, saya nggak bilang-bilang dulu deh. Mungkin saat itu seperti ini gitu. Tapi apakah itu langkah yang benar? Nggak juga, kita jadi terbatas juga ya. Jadinya karya-karya kita nggak bisa keluar gitu, karena takut diklaim orang. Nah, lembaga LMK inilah yang mestinya bisa lebih aktif dalam hal ini. Apakah ada pencatatan duluan sebelum dia masuk ke blockchain atau bagaimana? Saya pengen berdialog juga tentang itu. Baik, itu kita lempar ya itu pertanyaan. Ini saya ada sebelum lebih jauh. Ini ada pertanyaan penting, ada 2 pertanyaan. Saya catat, satu dari WhatsApp, satu lagi dari Mas Bambang. Yang kurang lebih sebenarnya ini berhubungan. Pertanyaan ini yang pertama ini berkaitan dengan nilai aura ya, nilai aura pengalaman penciptaan seni. Jadi baik seniman maupun apresian pasti mencari nilai auratik dari pengalaman seni itu. Nah ini kan jadi pertanyaan penting di era digital ini tentang hilangnya, apakah hilang atau tidak ya, nilai auratik itu. Baik kalau untuk pertanyaannya untuk Mas Pak Nusanomo tentu saja bagaimana, karena tadi dilihat contoh-contoh karyanya kan seperti menghilangkan kesan auratik dari ekspresi seni. Kemudian juga untuk Ibu Windy, bagaimana mengadaptasi perubahan itu terhadap pengalaman apresian, khususnya kolektor ya, kan kolektor berganti juga hilangnya, itu gimana? Nah, tapi ada pertanyaan penting menyusul ini, mudah-mudahan bisa dihubungkan langsung. Ini tentang NFT, ini yang terakhir dari Mas Bambang. Apakah karya-karya NFT itu masih perlu dipertimbangkan proses pengkurasian atau seleksi? Apakah masih perlu? Misalnya diseleksi, apakah, kan ini sepertinya dari pembicaraan tadi seperti setiap orang bisa buat karya kan? Nah, apakah masih perlu diseleksi? Ini 2 pertanyaan ini mungkin langsung bisa diajarkan kepada 2 pembicara. Jadi ini masing-masing sudah punya pertanyaan yang kurang lebih sama 2. Silakan siapa dulu, Mas dulu apa Mbak Windy dulu? Boleh saya? Dulu lah. Mbak Windy dulu ya, silakan Mbak Windy dulu. Ya, menjawab tadi ya tentang apakah masih penting apresian langsung berhadapan langsung ya dengan karya. Saya pikir hal itu tidak terganti sih, karena kayaknya teman-teman di seni rupa, teman-teman sekolega saya dan yang lain ya, kolektor juga ya, kalau ngobrol itu memang satu hal yang masih sulit untuk bisa digantikan, karena orang tetap ingin punya pengalaman, ingin bersentuhan, ingin memegang karya atau bahkan ngobrol gitu langsung dengan senimannya dan lain-lain. Jadi memang tetap ada layer penikmat seni atau kolektor seni yang masih ingin membeli karya fisik ya, secara konvensional. Dan ini pun saya pikir tetap menjadi satu ya berita gembira untuk teman-teman seniman yang tidak masuk ikut ke dalam ranah digital ini ya, karena mereka tetap bisa berkarya seperti biasa, seperti biasanya berpameran, seperti biasanya kalau di galeri gitu ya, atau di museum dan lain-lain. Itu masih tetap bertahan dan saya yakin masih ada. Bahkan ada kolektor-kolektor yang boleh dibilang yang sudah mapan ini, yang sudah cukup established dalam mengkoleksi karya, juga sudah mulai ada yang mengintip juga, mulai membeli karya-karya digital. Jadi itu justru memang memberi kesempatan juga buat para kolektor ini untuk mau mengapresiasi juga karya-karya digital. Jadi kembali tadi saya sempat ngobrol bagaimana ada banyak orang juga yang mau mengadopsi ini, sehingga banyak mengubah sudut pandang, banyak mengubah mindset, bagaimana
perilakunya berubah gitu dalam menikmati sebuah karya seni gitu saat ini ya. Jadi ada yang memang masih mencintai karya-karya seni yang harus di hadapan muka gitu, mata harus lihat, tapi ada juga yang sudah bisa melihat ini dari sisi tadi, kayak sistem pencatatan itu yang menjadi penting. Ada satu kebanggaan, jadi ini sesuatu yang sifatnya akhirnya menyentuh ke ranah personal juga ya. Bagaimana saya nomor satu yang mengkoleksi ini, walaupun kemudian karya ini sudah berpindah tangan ke banyak orang di secondary market gitu, ke 10 sampai 100 orang mungkin, tapi buat dia tidak ada masalah, karena saya tetap yang nomor satu membeli ini gitu. Karena pencatatan itu sah dan tidak bisa utak-atik ya, itu udah sistem ya, yang udah sistem yang kuat gitu, yang emang udah ya begitulah sistemnya NFT gitu. Itu tadi. Terus kemudian yang ada pertanyaan tentang yang mengkurasi ya, betul tadi. Tadi saya juga sebutkan, akhirnya saat ini nih kayaknya semua orang masuk seperti gelombang yang besar gitu ya, menyerbu platform-platform ini ya, nama-nama yang pasti sudah pada tahu ya. Ada yang namanya akhirnya mereka tadi karena akhirnya saking banyaknya sampai ada platform yang harus tutup dulu untuk tidak lagi menerima menerima partisipan atau proposal-proposal yang masuk untuk pengen bisa ditayang, di display di platform mereka. Karena saking ribuan yang masuk dan harus waiting list untuk bisa dicek gitu. Nah, ada platform yang menyadari ini sehingga merubah sistem dan policy penyeleksian. Nah, mereka akhirnya membangun tim in-house curator sendiri. Saya tidak tahu bagaimana cara kerja, tapi saya pikir tidak berbeda juga mungkin dengan sistemnya Pak Rizky kalau mengkurasi ya, karena saya pikir itu tetap ya menjadi satu prinsip ya, saya pikir. Nah, kemudian ada platform-platform baru pun yang bermunculan yang mungkin tidak besar gitu, atau bahkan yang artis driven. Jadi banyak juga platform yang digerakkan oleh artis digital. Jadi mereka memang saking solidaritas dan ingin membuka pintu buat banyak teman-teman digital artis yang tidak pernah punya kesempatan di sebelumnya ya, yang di dunia non digital. Nah, ada juga yang kayak merasa wah udah deh kita buka untuk siapapun boleh masuk. Nah, jadi dari satu platform ke platform lain ini kan berbeda-beda policy-nya, berbeda-beda visinya juga ya. Nah, akhirnya ada yang mungkin makanya ini karena masih baru ya, waktu yang akan menguji apakah platform-platform digital ini akhirnya ada yang harus berguguran dan tutup. Saya juga nggak tahu, tapi itu bisa terjadi. Tapi yang sudah dari saat ini awal ini sudah mulai memegang prinsip yang baik, karena sifatnya karena mereka punya visi for a long time. Mereka udah membenahi dari sekarang ini ya tadi, sampai akhirnya ditutup dulu aplikasi-aplikasi yang masuk, dia beresin dulu di dalam sehingga dia benar-benar tidak lagi sebegitu aja menerima gitu setiap proposal yang masuk. Jadi dia pilih secara benar-benar, apalagi ujung-ujungnya adalah platform ini kan tetap bisnis is bisnis ya. Mereka berjualan punya untung, karena kalau sudah punya menjadi platform yang baik ini di area boleh dibilang yang premier ya, mereka kesempatannya berkolaborasi. Saya tentang ekspansi ya, karena mereka pun bisa berekspansi berkolaborasi dengan Balai Lelang Christie's, Sotheby's, kan mereka kan memilih juga platform yang benar dong. Platform yang benar-benar artisnya juga baik, artisnya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang terjadi dengan Beeple, dengan Christie, dengan Nifty Gateway, dengan 69 million US dollar, itu kan crazy. Jadi, itu bukti bahwa ini benar-benar dia pilih dengan seleksi yang baik. Saya pikir itu sih. Mungkin Pak Nus bisa tambahkan. Silakan. Ini Pak Nus, ini pertanyaannya penting nih sebagai seniman nih, gini. Ya. Aura ini gimana posisi aura ya? Aura, iya, baik. Untuk hal aura ya. Jadi begini, selalu kalau orang bertanya soal karya digital itu, mereka berpikir bahwa paling enggak 50% bahkan lebih itu komputernya yang berkarya. Si seniman itu cuma melakukan less than 50%, padahal tidak. Digital itu adalah tools ya, dan si seniman ini memilih toolsnya. Di dalam karya 2 dimensi, kita disediakan ratusan brushstroke, sama dengan tiga dimensi ya, trimatra gitu, digital sculpting. Kita dikasih tools banyak banget. Setiap seniman mempunyai tools of preference sendiri. Saya di dalam digital sculpting, tools saya nggak lebih dari 5, padahal disediainnya ada 200. Dan itu membuat karya saya menjadi sangat spesifik nus. Begitu pula dengan karya yang lain. Nah, kita yang sudah biasa melakukan hal digital, kita bisa melihat itu gitu.
Saya lihat lukisan digital, saya tahu, oh ini lukisannya Pak Kiki, oh ini lukisannya Windy. Saya udah tahu. Karena saya lihat brushstroke-nya, saya lihat ini, saya lihat bagaimana dia mengungkapkan ceritanya. Begitu juga dengan karya 3 dimensi. Jadi untuk hal aura ini ya, itu saya rasa tidak mengurangi gitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa mengepus aura itu dengan lighting yang lebih baik, dengan special effects yang lebih baik, sehingga yang tadinya kalau karya itu karya patung biasa dipresentasikan begitu saja, di dalam dunia digital kita bisa tambahin lighting, kita bisa tambahin segala macam, sehingga aura dan message kita tuh menjadi karya itu menjadi lebih luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, untuk Pak Bambang ya, pengkurasian atau kurator karya seni digital. Justru saya berpikir sebaliknya ya, itu amat sangat penting di dalam dunia NFT. Karena begitu banyak karya yang masuk, tadi Bu Windy sudah bercerita bahwa sekarang platform-platform itu sudah mulai mengerem dan menyeleksi dengan luar biasa. Ada satu platform yang non-origin, saya masuk ke situ dan mendaftarkan diri saya. Saya nomor 33.000 yang akan diseleksi. Jadi ada 33.000 orang artis di depan saya yang mereka harus seleksi dulu. Dan itu minimum setengah tahun. Ya. Kemudian syarat mereka menjadi lebih susah. Seperti begini, saya harus membuat video. Video itu menerangkan siapa saya dan bagaimana proses bekerja saya, dan saya memilih beberapa karya untuk saya terangkan apa maksud karya saya ini. Kemudian saya harus mempunyai website yang mereka bisa kunjungi dan mereka bisa melihat bagaimana sepak terjang saya di dunia non-digital selama beberapa tahun terakhir, termasuk Instagram saya juga. Mereka lihat dan mereka menghubungi dan memberi selamat dan itu. Jadi banyak hal yang dalam 6 bulan itu mereka menghubungi dan memantau saya setiap hari sampai akhirnya mereka memutuskan untuk nantinya bahwa oke, Anda boleh masuk ke platform saya. Dan peran kurator ya dalam hal ini kurator platform-platform itu untuk memilih saya itu sebagai artis yang pantas untuk masuk ke tempat situ menjadi sangat penting. Kemudian pamerannya pun kita tidak bisa, ini karya baru buat taruh, tidak bisa juga gitu. Karena pameran mereka akan dikurasi, kita pun bisa mengajukan kurator yang kita mau. Jadi karena mereka juga tahu ya, udah terlalu banyak yang mau masuk dan udah nggak jelas lagi siapa orang ini, sehingga proses kuratorial itu menjadi sangat penting di dunia digital ini. Mungkin itu. Baik, oke. Ini ada pertanyaan lain menarik diungkapkan oleh Fatur ya, dari ini mahasiswa intermedia ya, Pak Sus. Di sini ada jurusan intermedia berkaitan sebenarnya relasi, kalau dipendekkan itu relasi keberadaan karya yang bersifat fisikal dan digital. Jadi misalnya contohnya di sini ada karya seni lukis dan karya digital dari seni lukis itu yang kemudian masuk ke dalam market NFT. Ini ya kurang lebih. Nah, ini nasib keberadaan dua jenis karya ini bagaimana? Sebenarnya pertanyaan ini secara spesifik menuju kepada Mas Nus. Kan Mas Nus sendiri kan pernah tadi contohnya ada ya karya yang tadinya satu menjadi apa tadi disebutnya hidup, dianimasi lagi, hidup lagi, hidup kan. Kemudian untuk Mbak Windy, bagaimana sebenarnya sisi komersialnya mungkin ya, itu kaitannya dengan itu. Nah ini juga pertanyaan ini bisa melintas ke presentasi sebelumnya ke Mas Rizky. Kalau Pak Rizky masih ada, mungkin ini bisa silahkan dikomentari juga ya kalau ada kasus seperti ini. Jadi karyanya satu lukisan, kemudian difoto, kemudian jadi ada dua karya, yang satu karya digital, satu NFT, yang satu karena ini berarti dua haki kan gitu ya? Apa gimana? Nanti silakan Pak Rizky kalau dengar silakan mengomentar. Silakan siapa? Nus dulu mungkin, silakan.
Baik. Karya tradisional dan karya NFT. Jadi begini, ini ada beberapa cerita. Pertama, ada seorang pelukis di Amerika yang melukis secara tradisional oil painting dan menjual karyanya dan sudah laku. Karya itu sudah laku beberapa tahun, kemudian keluarlah sistem NFT. Kemudian foto karya itu dia potong menjadi 17 bagian. Dan setiap bagian ini, setiap potongan ini dia daftarkan NFT dan dia jual menjadi 17 lukisan. Dan 17-17-nya laku jauh lebih mahal dari lukisan aslinya yang dari cat minyak itu. Ide. Jadi memang ini dunia yang saya juga nggak bisa grasp kenapa orang-orang ini begitu luar biasa menghargai sesuatu yang nggak bisa dipegang ya, tapi itulah yang terjadi. Kemudian begini, saya sendiri mempunyai lukisan digital yang sudah dikoleksi orang, tetapi hak cipta itu melekatnya di saya, bukan di kolektor. Nah, kemudian saya juga banyak bercerita kepada kolektor dan berdiskusi bahwa sebetulnya dari mereka itu tidak terlalu mempermasalahkan, asalkan ini dari segi kolektor ya, karya dia itu tetap karya saya yang di dia itu tetap yang paling top deh, paling indah, paling bagus, paling segalanya. Jadi justru buat mereka, kalau saya membuat lagi karya itu dalam bentuk digital dan saya jual 100 buah dengan harga yang sangat murah, buat dia itu akan menjadi sesuatu yang begini loh, 100 orang, 1000 orang mau memiliki karya yang saya punya ini nggak bisa, karena saya udah punya. Jadi biarlah dia beli yang versi digitalnya 1000 biji itu, tapi yang satu ini tetap punya saya. Gitu. Itu buat mereka nilainya menjadi lebih. Nah, saya pun sebagai seniman sekarang kalau berkarya itu menjadi terbalik gitu. Karya utama tidak dijual dulu. Karya turunannya di NFT-in. Kalau udah banyak, nah karya utama ini akan menjadi 2, 3, 4 kali lebih berharga daripada kalau saya lepas di awal. Itu menjadi suatu suatu strategi mungkin. Bagaimana Bu Windy? Baik, ini konfrontasi langsung. Apakah ini Ibu Wib idenya atau gimana ini? Silakan direspon. Ini menarik. Justru memang perilakunya tuh sangat totally different ya. Memang berubah banget. Makanya mindset kita tuh perlu berubah juga gitu. Karena saya tahu ada juga yang nggak bisa nangkep. Aduh, nggak ngerti, ini sangat absurd gitu. Tapi memang kemungkinan inilah yang akhirnya kita lihat, kita temui bahwa wah kok ada orang bisa berpikir demikian gitu. Nah, jadi sebetulnya saya menyentuh sisi kenapa orang mau beli ya. Karena tadi ada basis kolektor baru yang memang dari dunia yang tidak mengenal bagaimana cara mengkoleksi karya seni sebetulnya. Tapi mereka terbiasa di dalam platform digital untuk trading. Karena ini awal muasalnya kan demikian. Kayak dulu misalnya Bitcoin apa sih? Bitcoin itu kan digital gold. Jadi kalau ini NFT art ya digital art. Jadi sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan melakukan ini, sehingga buat mereka yang paling penting adalah secondary market itu mungkin yang akhirnya bisa menjadi lebih menarik ya, karena mereka bisa mendapatkan meraup keuntungan dan lain-lain. Jadi terlepas dari itu prakteknya, tapi dari sisi kita kembali fokus ke seni rupanya adalah ya memang itu terjadi. Jadi bagaimana kalau kita bisa melihat opportunity di situ gitu. Bagaimana kalau kita bisa mengambil benefitnya, ambil advantage-nya dengan adanya lautan yang masih luas ini, yang masih biru ini, kita ambil gitu, kita nikmati lah intinya gitu. Tapi tentu dengan perilaku juga yang benar, yang dengan intensi juga yang benar ya, karena ujung-ujungnya adalah karya yang benar, karya yang baik. Gitu sih saya pikir. Baik, silakan ini Pak Rizky mau komentarin, kan ada 2 status karya ini, yang satu digital, yang satu itu berarti didaftarkannya 2 ya Pak Rizky, apa gimana itu? Iya harus 2 kayaknya ya. Gimana itu? Ya Pak, tapi sebenarnya ya belum ada presidennya sih Pak. Jadi pendaftaran NFT sebagai hak cipta, kemudian sekaligus juga pendaftaran fisiknya. Jadi ya saya juga tidak bisa bicara berandai-andai gitu. Tapi kalau kita baca dari aturan yang ada gitu ya,
yang menarik adalah sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri sudah disebutkan adanya informasi elektronik suatu ciptaan. Jadi jadi ada dua hal. Pertama, bahwa memang dimungkinkan suatu ciptaan itu memiliki informasi elektronik gitu ya. Kedua, dalam prakteknya suatu permohonan ini kan harus memiliki jenis ciptaan tertentu gitu. Jika dibilang lukisan itu lukisan. Kalau itu misalnya buku ya buku. Nah ini sekarang apakah pertanyaannya apakah lukisan fisik dan lukisan secara elektronik adalah jenis ciptaan yang berbeda? Itu pertanyaannya itu. Kalau itu sama, maka dianggap sama misalnya, maka menurut saya ya apa yang ada di dunia digital virtual itu sebenarnya informasi elektronik dari apa yang fisik gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau memang interpretasinya bahwa tidak, kalau yang digital itu adalah suatu karya seni tersendiri gitu. Ekspresinya beda sama yang fisik. Ini bukan ngomongin soal toolsnya ya Pak ya. Jadi kita ngomong mediumnya gitu. Itu dianggap berbeda ya, itu berarti dua-duanya harus didaftarkan secara terpisah. Cuman kok jadinya nanti bakal sangat aneh kalau misalnya itu adalah karya seni yang memang secara visual memang sama persis gitu ya. Saya kok masih lebih melihatnya bahwa apa yang ada di dunia digital, di dunia virtual itu sebenarnya adalah representasi dari yang fisik aja sih. Gitu. Ya, menurut saya seperti itu Pak. Tapi ya saya cuma bisa berandai-andai karena memang belum ada sih sebenarnya. Ini Pak Rizky ini platonik banget ini. Jadi ya berhubungan ya antara ini kan soal shadow dan figure gitu, mana yang lebih penting. Jadi tadi kasusnya itu kan ada orang. Ini tadi juga tipsnya dari Pak Nus ini sudah banyak merespon langsung nih, wah mahasiswa bisa rajin nih buat karya tugas langsung di NFT kan. Masalahnya karyanya udah laku, kuliahnya nggak lulus, nah itu problem. Itu problem. Jadi oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Jadi ini memang jadi kayak tadi Pak Nus ceritakan, istilahnya biangnya itu disimpan dulu. Tadi kalau Pak salah ya, biangnya disimpan dulu, kemudian karya-karya digitalnya diedarkan dulu. Tapi tadi contohnya yang disebut Pak Nus itu memang agak lain ya, karena seniman Amerika tadi membedakan antara karya yang fisik dan karya yang digital. Walaupun karya yang digital itu adalah turunannya, diferensialnya dari yang fisik, karena dipotong karyanya gitu ya Pak Nus ya? Betul, iya. Tapi mungkin satu hal yang bisa kita ambil dari semua ini adalah ada suatu cara menikmati seni yang baru dan orang-orang yang sangat percaya dengan cara menikmati seni yang baru itu, yang tidak perlu tangible, bahkan lebih ke hal yang praktis ya. Saya beli berapapun harganya, saya masukin ke HP saya masukin ke tablet, komputer atau TV saya bisa bawa kemana-mana dan saya bisa pamerkan di mana-mana. Sekarang ini ada platform bukan hanya untuk seorang seniman menjual, tetapi para kolektor untuk memamerkan karya-karya digital yang sudah dia beli. Jadi bisa aja seorang kolektor katakanlah di New York bikin pesta pameran karya seni yang sudah dia beli di 1 tahun terakhir, dia taruh di platform itu 20-30 karya dan dia bikin pesta di 10 kota yang berbeda di dunia dan mereka menikmatinya bersama-sama. Ini kan juga aneh juga kan. Orang kita tahu kok benda itu nggak ada bendanya, itu file, itu JPEG dipamerkan dan harganya luar biasa sama dengan benda-benda tangible. Iya, itu secondary market ya berarti ya maksudnya. Tapi anehnya itu itu alasan untuk party aja mungkin ya karya seni. Yeah. Ini ada teman-teman yang lain, ada Pak Oco, ada Bung Asikin, ada ada Guntur Timur. Silahkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Siapa dulu, Pak Asikin dulu atau Guntur dulu?
siapa? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih cukup ada waktu. Dan ini ada yang ngechat. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Jadi ini tadi itu yang dibicarakan terakhir itu adalah kayak secondary market ya. Cuman untungnya kalau saya pahami dari pembicaraan Nus tadi, ketika ada pesta itu royalti tetap masuk ke seniman ya. Jadi silakan pesta, seniman tetap berada. Ya. Kalau di balai lelang yang dulu kan enggak ya, senimannya udah bye-bye, yang ngelelang karya dapat untung gitu kan. Kalau yang sekarang silakan pesta tapi royalti jalan terus ke seniman gitu ya. Yang saya khawatir itu akhirnya intermediari kerjaannya jadi buat pesta, Win, itu gimana itu? Oke. Ya, itulah ada opportunity baru kan akhirnya. Bisa bikin program hybrid. Silakan, ini ada lagi? Ada pertanyaan ini baru dari Salman ya untuk Pak Nus. Ini akan ada ini kan berarti ada pergeseran craftsmanship ya dari penciptaan karya digital dengan karya yang seni patung yang biasa sebelumnya dikerjakan oleh Pak Nus. Nah ini apakah perbedaan mengenai presentasi wujud akhir karya itu dari apa yang dicetak tiga tadi mungkin sempat disinggung tentang hasil cetakannya bisa dicetak dalam berbagai bentuk medium. Kalau bisa dipresentasikan mungkin contohnya kalau ada Mas Nus ada contohnya bagaimana hasil craftsmanship dari digital teknologi ini. Istilahnya wagu aneh juga ya, craftsmanship tapi digital gitu ya. Iya. Nah, apa-apa. Jadi oke, baik. Craftsmanship digital itu sangat nyata. Jadi katakanlah ada dua seniman yang harus melakukan digital sculpting untuk hal yang persis sama, hasilnya akan jauh berbeda. Karena kebiasaan-kebiasaan dia di tradisional itu terbawa pasti ke ranah digital ya. Dan bagaimana proses kerjanya dia di tradisional media akan terbawa. Craftsmanship itu dalam hal digital ya itu mungkin soal detailing ya, bagaimana hal-hal yang tidak terlihat atau tidak penting untuk orang lain menjadi penting untuk dia gitu. Apakah itu proporsi, apakah itu detail, itu menjadi perbedaannya antara satu seniman dan seniman yang lain. Jadi bagaimana dia memberikan waktu dan perhatian kepada karya digitalnya itu menjadi suatu nilai craftsmanship yang tinggi. Kalau mungkin nanti saya kembali ya, saya cari dulu di ini karya-karya digital yang luar biasa, yang detail banget itu kadang-kadang saya juga berpikir ini kayaknya tidak bisa dicapai dengan media tradisional. Jadi kalau bilang craftsmanship, ya mungkin ada yang lebih dari tradisional gitu. Saya nggak tahu apakah karena belum pernah dibuktikan ya. Tapi hasil-hasil yang ada itu menunjukkan detail yang luar biasa. Gitu. Kalau soal filamen dan 3D print itu sendiri ya. Jadi begini, dulu saya ingat di kelas Nirmana itu Ibu Rita pernah mengatakan bahwa pencapaian utama seorang pematung itu adalah di metal ya, di karya yang dalam bentuk metal. Sehingga pada saat itu waktu saya masih sekolah itu fiberglass dan yang lain itu menjadi material tengah saja, tapi bukan hasil akhir. Kemudian di tahun awal 2000, akhirnya fiberglass, plaster, dan yang lain pun adalah hasil akhir seorang pematung dan bisa dijual sebagai hasil akhir, tidak harus menjadi metal dulu. Nah, filamen pun seperti itu sekarang posisinya. Dia menjadi bahan tengah untuk menjadikan
patung ini sesuatu yang tangible, dalam hal ini metal. Karena begini, ada yang namanya teknik lost wax, Anda semua tahu pasti. Nah, sekarang teknik lost wax itu tidak perlu dilakukan lagi, sekarang bisa lost filament. Jadi dari digital di print 3D langsung dicetak metal. Filamen itu seperti wax dia, seperti malam, seperti lilin jadinya. Nah, jadi saat ini 3D printing itu menjadi orang tengah, menjadi bahan tengah, menjadi sesuatu untuk memadatkan waktu dan biaya dalam proses pembuatan patung gitu. Tapi kedepannya saya nggak tahu apakah 3D print akan bisa diterima sebagai hasil akhir. Mungkin saja. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Oce. Silakan, atau Pak Oce silakan tanya bicara sendiri. Silakan dibuka kameranya Pak Oce. Silakan bertanya tentang pertanyaan yang diajukan ini kayaknya ke Mas Nus nih pertanyaan tentang apakah di era digital ini juga sudah berkembang pembicaraan tentang digital estetik gitu ya, estetikanya, prinsip estetiknya, atau hanya teknik. Silakan, Lus mungkin punya komentar, apakah juga ada konsep-konsep ciptaan yang khusus gitu di era digital? Silakan. Ya, menurut pendapat saya ya, ini lebih dari hanya sekedar teknik gitu ya. Karena begini, dengan medium baru ini, dengan cara bekerja yang baru ini, saya sendiri pribadi tidak berusaha untuk mencapai hal yang sama dalam karya tradisional saya gitu. Tapi saya mau saya bahkan berpikir apa sih yang tidak bisa dilakukan di tradisional yang bisa saya lakukan di digital painting gitu. Misalnya bagian-bagian yang lebih jauh dari mata atau dari fokus dibuat sangat blur seperti kalau di teknik fotografi itu dinamakan bokeh ya. Seperti itu. Itu kalau saya painting tradisional, saya nggak kepikiran itu. Saya semuanya serba fokus gitu. Makin ke belakang jadinya makin nggak real karena fokusnya sama yang depan. Sedangkan di karya digital itu bisa saya achieve gitu. Makin jauh dari mata saya itu menjadi sesuatu yang makin besar bokehnya ya, makin blur gitu. Nah itu tentu saja ada estetika baru di situ. Kemudian saya menerapkan layering ya. Makin ke belakang, makin jauh dari mata itu juga semakin ada seperti layer fog yang buat dia menjadi makin monokromatis gitu. Sedangkan bagian yang depan lebih tajam dan hal-hal seperti itu dan banyak lagi tentunya. Dan itulah estetika baru ya dengan medium yang digital ini. Mungkin itu Pak Ojo. Ini saya mau pertanyaan tadi dari Salman yang mau saya ajukan ke Ibu Windy berkaitan dengan tadi itu ya proses dari digital sculpting itu ke arah produksinya. Apakah ada pengalaman misalnya mengelola karya Lus yang bentuknya sama, tadi dikasih contoh ya, bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Lalu bagaimana tuh reaksi kolektor atau reaksi apresian ya terhadap itu kan seperti idenya sama tapi karyanya kok beda-beda ukurannya, itu gimana reaksinya? Ini kan pertanyaan yang ditanyakan. Iya, sepertinya sih tidak terlalu menjadi masalah juga ya, karena memang waktu seorang kolektor membeli karya yang besar, dia punya pride-nya sendiri gitu. Jadi dan karya yang besar itu yang kita bedakan adalah dari sisi edisi. Jadi yang besar tuh edisinya hanya sangat terbatas banget, misalnya hanya 3. Jadi kolektor jelas. Nah dalam hal ini kan pencatatan kalau secara konvensional dengan sertifikasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau karya yang kita turunkan menjadi karya yang lebih kecil, itu kita edisikannya lebih banyak. Jadi memang menjadi satu karya yang karyanya bisa dibilang mirip, tapi memang secara ownership tetap beda dan tidak ada masalah sih. Jadi selama ini yang saya alami ya, nggak ada masalah. Artinya masyarakat yang punya yang besar tetap senang. Iya, betul. Dan betul. Ada yang kecilnya, tapi yang betul kecil sekali.
happy juga ya karena harganya terjangkau begitu ya, Mbak. Benar sekali, betul, betul. Justru dengan teknologi digital ini yang tadi sudah Pak Nus ceritakan, memungkinkan untuk kita jadinya bisa mendiversifikasi gitu, atau punya varian lain lah ibaratnya gitu ya, dari karya-karya ini gitu. Mungkin kayak cuma kepala yang nengok sedikit aja udah jadi karya baru. Kepalanya ke sini udah karya baru. Tadi ada satu karya Pak Nus yang kasuari itu kan dengan motif porselen ya, keramik. Tapi ada yang persis sama bentuk itu, kita benar-benar dengan finish yang berbeda, dengan warna kasuari asli ya, hitam dengan ininya merah gitu, biru. Itu juga menjadi satu karya yang baru lagi tuh, dan secara visual, secara presentasi, dua-duanya sangat bagus gitu. Jadi saya yakin itu juga buat kolektor sangat tidak mempermasalahkan ya. Jadi ya itu kemungkinan yang sangat sangat menarik sih dengan digital ini ya. Possibility-nya banyak. Ya. Tadi Bu Windy sudah cerita di kliennya Bu Windy itu lumayan juga ya, 18 tahun uang jajannya sudah bisa beli karya seni ya Bu. Tadi yang dikatakan, jadi ya oke ya, jadi yang besar sedikit, yang beli yang kecil juga. Jadi ini membesarkan hati para mahasiswa ini untuk pokoknya hajar terus gitu ya. Silakan. Ya kan mungkin ada yang lain, ada Guntur Timur, silakan. Nah, ini masih ada nggak Guntur? Wah, mundur. Silakan, ada yang lain mau bertanya. Ini sebenarnya ada Pak Willy, ini ada satu tema yang menarik ya menurut saya, seperti ada diferensiasi dari prinsip aura tadi ya, Pak. Sudah ceritakan ya. Jadi bagaimana sebenarnya bentuk aura itu sebenarnya memiliki model. Kalau dulu kan membayangkan seolah-olah aura di gereja dan aura di museum itu sama. Kita bayangkan karena aura itu seperti bukan punya kita itu ya, punya Tuhan. Jadi mungkin aura di gereja dan aura di museum itu sama. Jadi Jadi kalau mengganggu di seni, jangan-jangan yang di gereja terganggu, kan bisa gitu ya. Nah sekarang tadi dari pembicaraan tadi itu menarik juga karena ternyata ada model-model auratif yang lain. Seperti sebenarnya ada penurunan bentuk, pergeseran, ide kecil ya yang kemudian menghasilkan efek yang berbeda dan kemungkinan yang lebih banyak gitu. Ini yang menurut saya memang satu topik pembicaraan yang menarik lainnya. Kita tunggu Pak Willy nanti yang merespon karena ini dan Pak Kiki, ya silakan. Kalau boleh nih, mungkin ke Mas, lebih ke sebagai seniman gitu ya, sebagai sesama seniman gitu. Ya dalam artian kan kalau digital ini membuka peluang tuh sebanyak-banyaknya. Jadi apa istilahnya? Tadi Mbak Windy bilang juga lucu juga gitu. Ketika noleh ke kiri itu karya yang baru lagi gitu. Karya baru. Terus nengok ke kanan, karya baru lain lagi gitu. Jadi sebuah ciptaan mungkin bisa apa ya? Kayak kemarin saya ini satu karya, terus ada apa namanya itu, ada laut kayak gitu. Lautnya digerakin sedikit, terus taruh di open sea gitu. Jadi NFT satu. Di saat yang sama dibawa oleh Pak Dikdik ke Jepang, pameran di museum di Kyushu. Itu di print gitu, digital printing jadinya. Terus nanti karya yang aslinya itu bakal pameran di orbital juga bulan depan gitu. Jadi di saat yang bersamaan jadi ada satu karya yang apa namanya? Ya bisa dikatakan sama gitu, tapi kemudian dia tiga gitu. Nah kalau Bu Windy nih sebagai, misalnya saya senimannya Mbak Windy nih gitu, kira-kira gimana tuh? Apakah itu jadi satu karya atau gimana tuh ya? jadi bisa jadi tiga karya yang berbeda kalau menurut saya ya. Karena tadi saya lupa singgung, kalau di NFT platform, NFT marketplace ini memang yang audiensnya tuh kolektor atau siapapun yang melihat ya, itu memang lebih tertarik untuk karya-karya yang bergerak, motion atau di animated, karena sudah di ranah itu ya, kenapa tidak sekalian gitu memang dimaksimalkan
ke arah itu. Jadi memang satu yang Pak Willy udah buat benar, jadi udah digerakkan. Itu menjadi satu karya baru kan, jadi yang berbeda ya, bahkan sudah digerakin. Satu lagi kan mediumnya tekniknya dengan cetak, jadi itu juga satu karya yang lain. Seperti yang sudah kita lakukan juga ya secara konvensional, bahwa karya-karya lukis yang hanya cuma satu akhirnya bisa diturunkan menjadi di mass produce gitu ya, menjadi karya print dengan mungkin yang limited edition dan lain-lain. Yang aslinya di atas kanvas udah menjadi satu karya utama yang mungkin akhirnya tadi kayak Pak Anus bilang, kolektor yang memiliki yang kanvas itu, kalau kita kan kolektor kita ya, mungkin kolektor di Indonesia ya, saya nggak tahu masih begitu kan, masih punya pride karya kanvas ini ya saya yang punya gitu. Saya pikir itu jadi 3 karya yang berbeda sih Pak Willy. Nah, kalau saya baru nih melakukan hal itu ya. Kalau Pak Nus nih udah cukup hatam gitu melakukan itu. Apakah perasaan saya yang aneh ini wajar gitu atau gimana Pak Nus sebagai seniman Pak gitu? Kacamata seniman ya. Jalan normal untuk pemula biasa. Jalan normal untuk pemula atau bagaimana nih Pak Nus? Ya, kalau yang animasi itu jelas ya, itu karya berbeda ya. Tapi yang print dan yang kanvas itu kan yang lebih bermasalah mungkin buat Anda ya. Tapi kalau saya sih, saya melihatnya, kita jujur aja bahwa yang ini karya asli, yang ini karya saya, yang ini dianimasi, ya karya yang ini saya print. Masalah penerimaan dari seorang penikmat seni itu kita diamin aja, jangan kita tidak, saya sih tidak mau menyetir mereka dengan bilang bahwa yang kanvas itu lebih baik dari yang print, karena mungkin aja untuk orang yang misalnya ada bergelut di dunia grafik, buat dia yang print itu jauh lebih hebat daripada yang kanvas. Kenapa enggak? Kita bermain dengan ego kolektor juga kan. Sekarang bahkan begini, di patung itu kan ada edisi ya, untuk mengurangi biaya pembuatan. Jadi satu patung itu dicetak 3, 7, 9 kali supaya harga jualnya menjadi rendah gitu, lebih murah lah daripada hanya dibuat satu. Nah, sekarang di painting pun begitu. Jadi kalau di Nifty Gateway itu ada yang melakukan launching paintingnya ya, dia 3 paintingnya sama, cuma warnanya beda-beda. Karena kalau di patung, edisi nomor 1 tuh lebih mahal dari nomor 2. edisi nomor 3 lebih murah dari nomor 2 dan nomor 1 gitu. Karena nomornya 3 gitu. Nah, seniman painting ini, pelukis ini pinter. Dia jual 3, warnanya beda, 3-3-nya setara, harganya sama. Nggak ada yang nomor 1, 2, dan 3, enggak. Merah, biru, dan kuning. Sama. Jadi memang ini mungkin nilai-nilai apa ya, ini mungkin ranahnya Pak Rizky Zailani, Pak Sikin Hasan gitu atau gimana ya. Karena yang dulu dibilang nggak boleh jadi boleh, yang dulu dibilang nggak mungkin sudah terlaksana, udah jadi. Ini ya betul, cara main yang berbeda. Ini universal yang baru, apa istilahnya Pak Nus? Metaverse. Oke. Iya, itu satu universe yang berbeda banget. Metaverse, ada dunia digital dan dunia fisik yang menjadi satu. Betul. Ini bersinggungan. Ini semua orang belajar nih, yang di kampus belajar, yang di Direktorat Perlindungan Hak juga belajar. Ini metaverse ini lumayan ya. Jadi bukan uni lagi, ini udah meta ya. Ini kita sudah mendekati akhir acara kita, tapi ini ada pertanyaan yang sangat penting yang untuk Pak Anus mungkin sudah tidak ditanyakan lagi, tapi ini sangat penting. Saya mewakili banyak teman seniman ya. Kalau tadi dalam pertanyaannya Mbak Windy, kita bilang nih di dalam era kemungkinan zaman sekarang ini, seniman harus berpikir mengubah memperbanyak kategori ya, seperti kemudian mendapatkan marketplace yang lebih banyak, menciptakan program yang lebih banyak. Tadi contohnya Pak Willy sudah melakukan itu ya, kategorinya sudah, marketplace-nya juga bertambah, program yang diciptakannya juga bertambah ya. Jadi 3 pameran, 1 di NFT Art, 1 di Jepang, 1 di Iya, itu luar biasa. Ada yang bagian yang terakhir sebenarnya yang perlu ditanyakan berdasarkan pengalaman
menurutnya Ibu Windy, apakah saat ini atau sampai saat ini para seniman di Indonesia sudah cukup punya confidence untuk menyatakan bahwa profesi mereka itu sebagai sebuah unit usaha, sebagai sebuah unit usaha, sebagai sebuah bisnis. Ini kan mereka seniman. Apakah mereka sekarang sudah, dalam pengalamannya Ibu Windy ya, menemukan seniman Indonesia, apakah seniman itu cukup punya confidence untuk menyatakan bahwa saya mesti ekspansi nih studio saya kan unit bisnis, perusahaan saya ini kan ceritanya. Itu apakah sudah begitu seniman Indonesia atau bagaimana? Ya, yang saya temui selama saya berkiprah di dunia seni ya, karena saya ketemu seniman banyak, membuat pameran dan lain-lain. Saya bisa melihatnya sekarang ini ada yang sudah mulai mempunyai sikap seperti itu. Jadi kuncinya adalah itu bicara tentang mentality sih, attitude, bagaimana dia melihat ini menjadi sebuah kesempatan. Karena banyak hal yang harus berubah, banyak hal yang harus banyak hal yang harus dipelajari dan lain-lain. Karena selalu kan seniman itu kan konsentrasinya berkarya ya. Alangkah baik memang dalam berkarya tidak diganggu dengan hal yang sifatnya non berkarya gitu. Kadang-kadang dealing dengan MOU aja itu udah bikin pusing gitu. Dealing dengan harganya berapa, seniman kadang-kadang sungkan menyatakan harga karya saya berapa. Nah, ini kembali ada seniman yang bisa melakukan itu karena saya pikir itu satu mungkin bukan mentality aja, tapi ada skill tersendiri juga ya, dan memang confident untuk bisa memilih sikap itu gitu. Tapi ada juga seniman yang tidak begitu, memang dia sangat introvert dan memang idealis saja dia, saya berkarya aja. Jadi tidak bisa dibilang harus begini dan begitu, salah atau benar, nggak ada masalah sih. Jadi tidak bisa diformulakan atau harus begitu ya, dipatokkan. Nah, tapi yang saya temui, saya lihat ya seniman-seniman yang dari generasi yang lebih muda, mungkin milenial ke bawah, somehow punya karakteristik itu tuh, punya skill itu, mungkin social skillnya udah lebih terlatih, communication skillnya terlatih, karena kalau sudah menyatakan diri saya juga seorang pebisnis, sementara saya juga seniman murni gitu, karena dia harus bisa memanage, membalance antara kalau saya berkarya seni untuk pameran, ya saya idealisme saya keluar, ide-ide yang sesuai dengan konsep kurasi dan lain-lain. Tapi di satu sisi bisa memarkirkan dulu tuh ide idealisme itu ketika ada orang yang saya mau bikin commission dong ke kamu, cuma karya yang sifatnya tidak harus berat di konsep gitu. Nah, itu kan sifatnya komersil yang sebelah sini nih. Nah, jadi bagaimana seorang seniman pun menyikapi itu, karena itu yang harus diputuskan sendiri sih. Kalau ternyata tidak bisa, ya memang diperlukan seorang representatif, seorang manajer, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi saya lihat seniman yang lebih muda sudah punya sikap itu ya. Jadi ada yang bisa memanage dirinya sendiri. Akhirnya bahkan banyak yang sudah kita lihat, yang terbukti seniman-seniman yang sudah bekerja sama dengan brand, pandai mempiarkan dirinya ya. Buat saya itu sah, karena bagaimanapun setiap orang tahu di mana positioningnya untuk dia ujung-ujungnya mencari sumber income kan dari karya seninya gitu. Jadi boleh-boleh aja. Tadinya mau dipakai pertanyaan penutup, tapi rupanya susah juga ditutup. Jadi saya langsung mau menarik. Tadi pembicaranya dari manajer, nih saya mau tanya senimannya. Ya, boleh. Bagaimana nih merasakan ini ada karya yang karya pribadi ya ekspresi, terus ada karya yang disuruh proyek gitu. Itu gimana memisahkannya? Iya. Sementara teknik sama gitu, gimana? Iya. Awalnya sih sesuai seperti yang tadi Pak Rizky tanyakan ke Windy ya. Kita nih seniman nih udah lama hidup in denial ya. Semuanya tuh malu-malu dan tidak mau mengakui, tapi seni itu adalah industri. Seperti industri yang lain, ya kita punya peraturan-peraturan, punya segala macam yang sama seperti industri-industri lain. Kita nih bukan nabi, kita sama yang lain. Jadi memang ini industri yang semuanya bisa jalan kalau ada dananya. Seorang seniman trimatra itu mempunyai beban yang lebih mungkin ya, karena dia harus menghidupi studionya yang di tempat saya itu udah sampai 13 orang, mesti digaji, belum lagi tempatnya yang mesti besar dan sebagainya. Itu
ini adalah bisnis, ini adalah industri. Gitu. Tapi ya kadang-kadang kan kita malu-malu tapi lapar gitu. Malu-malu tapi mau, tapi kan itu lagunya. Ya, jadi ya harus inilah harus berterus terang bahwa ini memang sebuah industri dan kita ada di industri seni. Seperti juga pertanyaan Pak Rizky tadi, bagaimana membedakan antara seni yang sifatnya high art ya, kalau boleh dibilang kita bilang seni rupa, pameran dengan dikurasi dengan seni yang sifatnya pesanan gitu. Memang saya bedakan, ada seni yang saya buat berdasarkan pesanan ya, saya melihat itu sebagai benda estetis yang diperlukan di gedung itu atau di taman itu, di establishment itu, dan saya juga menyikapinya yang tidak syarat dengan konsep yang berat-berat ya. Ya lebih penting itu mempermanis tempat itu gitu. Mesti pisahin, dan banyak dari kita yang belum bisa untuk memisahkan itu, dan rasanya kalau saya lebih mementingkan monetary dan keindahan itu saya bukan seniman yang baik gitu. Ya masih terjadi itu. Kalau saya sih enggak, saya pisahin emang. Oke, sip. Itu Pak, kayaknya pernyataan pamungkas nih dari diskusi kita. Memang kriteria harus berkembang juga ya. Tadi istilahnya Mbak Winnie saya senang. Jadi kita harus ekspansif ini ya dari segala sisi. Kalau tadi pagi Mas Rizky sudah bilang bagaimana perlindungan itu ya, gagasan itu, dan kita sekarang harus ekspansi, tetapi juga dengan tetap memperhatikan apa tadi Mas bilang apa aturannya ya. Kan kita terikat oleh aturan ya, karena ini di dunia yang harus kita kembangkan. Baik, ini saya tidak akan menyimpulkan karena sudah banyak hal, ada banyak masukan yang diberikan oleh Ibu Windy dan Pak Nusalomo ini, sudah ada bukan hanya visi ya, tapi juga sampai trik dan tip, gitu ya, trik dan tip kepada para seniman, calon seniman, para mahasiswa untuk bisa berkarya di dunia yang masih sangat luas dengan berbagai kemungkinan, dan memang tantangan itu akan terus setinggi apapun sekolahnya ya, tantangan itu terus ada aja ya, mau sekolah mau enggak, tantangan itu tetap ada. Jadi kita siapkan, kita hadapi nanti, tetapi dengan latihan banyak tadi dikatakan oleh Pak Nes, kita akan lebih siap. Saya rasa ini penutup dari sesi yang kedua. Saya akan kembalikan ini ini layar ini ke moderator, ke Joshua. Silakan, Joshua.